Kenapa kami menggunakan tahapan-tahapan Jerome Bruner? Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan kan pembelajaran itu metodenya ceramah, terus siswa itu kurang memahami. Nah, itu karena siswa itu terbiasa diberi materi yang sudah jadi. Nah, dengan tahapan Jerome Bruner ini kan harapannya pada tahapan pertama siswa itu kan hanya diberi dasar teori saja. Lalu seiring berjalannya proses permainan, siswa kan diajak untuk menghitung setiap sesi itu kan ada yang berkurang satu, terus titik sampelnya apa ruang sampelnya berkurang. Nah, itu tuh syarat yang memenuhi syarat yang memakai konsep peluang bersyarat seperti itu. Jadi, kalau menurut saya ini ingin mengembangkan proses pembelajaran dan mengajak siswa itu untuk berkreasi dan berpikir secara aktif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kelompok 5. Oke, untuk kelompok pembahas mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Suara saya bisa terdengar ya? Ya, terdengar, Nang. Oh ya. Sebelumnya saya mau tanya yang di bagian ini di artikel ya, di artikel kelompok 5 itu saya kurang paham di bagian ini. Saya bacakan ya. Itu yang bagian, kalau di artikel halaman 4 itu bagian ini. Dengan demikian pemain dari kelompok B tersebut kena tembak dan tidak boleh mengikuti permainan berikutnya. Ini berarti kelompok A menang 1 kali dan berhak maju untuk membisikkan nama dari kelompok B. Di samping itu kelompok B berarti kalah dan anggotanya berkurang 1. Nah, di bagian anggota kelompok berkurang 1 itu anggota yang tadi dibisikkan oleh kelompok A atau anggota yang berkurang ini itu salah satu dari anggota kelompok B yang selain yang dibisikkan itu tadi. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi kan di sini kan pemain dari B tersebut kena tembak dan tidak boleh mengikuti permainan berikutnya. Jadi poinnya itu nanti masuk ke dalam kelompok A, sehingga kelompok A nanti akan maju. Setelah kelompok maju, berarti kan kelompok B tidak mendapatkan poin tadi, jadi poinnya kan masuk ke dalam kelompok A. Kemudian karena kelompok B tadi kalah, makanya anggotanya berkurang 1. Itu. Terus jadi ini nanti kalau semisalkan kelompok A maju dan ternyata nama yang dibisikkan itu bukan yang dibisikkan tidak maju, maka kelompok A kalah. Kemudian baru pemain dari kelompok B maju. Ini kok ada yang ribut aja ini. Abel, halo. Iya, Pak. Kamu itu ngapain? Bel, di-unmute dulu, Bel. Kayak ada resleting yang ditarik gitu ya. Apa? Oke. Saya lanjutkan. Kemudian nanti apabila pemain dari kelompok B yang maju, nanti bukan pemain dibisikkan oleh pemain dari kelompok A, maka pemimpin permainan menyatakan lose. Yang artinya pemain dari kelompok B lulus dan
dan mendapatkan 1 poin dan kemudian mendapat giliran untuk maju. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Atau ada teman-teman dari kelompok saya yang ingin menambahkan? Ini permainan maaf. Pemain yang dikeluarkan kalau salah satu pemain dari B itu berhasil ditebak, itu pemain yang tadi dibisikkan itu tadi, atau selain pemain yang dibisikkan itu tadi? Tadi pertanyaannya seperti itu. Apakah terdengar? Maaf Mas, tadi suaranya agak putus-putus. Oh, saya ulangi ya. Itu di 6 tembak gitu ya. Nah, nanti yang kelompok B itu kan harus ngeluarin salah satu pemainnya toh. Oh, Nah, pemain yang dikeluarin itu Rininya atau yang lain? oh bisa dirinya, bisa yang lain Mas. Jadi misalkan tadi kan kata Masnya, iya. Jadi kan tadi kan kata Masnya kalau misalnya dari kelompok B Rini kena tembak, gitu ya Mas? Kena tembak. Jadi nanti dari kelompok A, jadi yang maju nanti bisa yang tadi membisikkan atau bisa kelompok yang lain, bisa orang yang lainnya. Mungkin sedikit menambah ya Kak. Jadi ketika yang dibisikkan kan gini, tahapannya itu kan membisikkan dahulu, lalu kelompok lawan itu maju gitu kan Kak. Nah, ketika yang dibisikkan itu misal namanya Rini, dan yang maju itu Rini, berarti tim B tadi itu kalah. Nah, yang keluar itu Rininya. Seperti itu Kak. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih sudah terjawab. Ya, terima kasih Kak. Kayaknya putus asa Nanang ini. Enggak ya? Sama. Ya, oke, karena waktu silahkan. Yuk, sudah habis belum ini? Ya, karena waktunya sudah sepertinya berlebih 3 menit ya, karena tadi ada diskusi sedikit. Untuk waktu untuk pembahasan penyaji sudah habis. Selanjutnya adalah waktu untuk Pak Andi maupun Pak Adi untuk menyampaikan beberapa komentar. Untuk Pak Adi ataupun Pak Andi, saya persilahkan. Ya, baik dari saya. Jadi, ya itu ya, mungkin perlu pemahaman apa permainannya bagaimana. Saya kira yang terakhir didiskusikan dengan Nanang itu. Kemudian saya ingin komen untuk semua juga ya, ini tentang penulisan apa di artikel ilmiah lah. Ini teknis lah, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi ini kayak ini gambar ya, maksudnya ya, kalau gambar dijadikan gambar saja, ini kan pisah-pisah ini sendiri-sendiri ya. Nah, ini bisa berpotensi berantakan. Jadi jadikan satu gambar, kemudian dikasih judul gambar satu apa misalnya ya, misalnya posisi pemain atau apa itu di sini. Oke, kemudian teknis juga kalau nulis artikel ilmiah jangan pakai balet-balet kayak gini ya. Ini nggak usah pakai seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian standar apa simbol-simbol matematis itu italik sih, miring. Jadi kalau Anda defaultnya equation atau math type ya, equation itu miring, sehingga yang lainnya juga ya, ini A, B ini juga ketik miring juga ini sebaiknya. Nah ini kan kalau pakai equation semua kan sudah defaultnya miring. Walaupun ya bisa sih diatur tegak bisa, tapi defaultnya miring karena memang penulisan simbol matematik itu miring ya. Oke, kemudian itu ini gambar juga kalau ada keterangannya kan ada judulnya istilahnya.
Kenapa diberi judul? Ya biar jelas itu maksudnya gambar apa. Terus nanti kalau mau memanggil menurut gambar yang mana, itu kan kelihatan, tinggal gambar menurut gambar 1 sesuai dengan gambar 3 atau apa dan sebagainya. Nah, itu. Oke, kemudian untuk aktivitas fundamental, saya kira beberapa masih belum begitu tepat ya. Jadi misalnya tentang aturan permainan ini saya kira masih playing semua kalau aturan permainan ya. Masih terkait dengan aturan permainan, termasuk apa strateginya dan sebagainya itu playing. Tapi kemudian kalau menjelaskan strategi, itu sudah explaining. Kalau explaining itu sudah menjelaskan yang sifatnya kayak membuktikan lah atau gimana. Kemudian sedikit saya bertanya, ini peluang bersyaratnya itu bagaimana ya? Kalau binomial sih oke ya. Jadi kalau permainan ini sebuah pertandingan berhadapan-hadapan 1 lawan 1, itu kan binomial ya, cuma peluang menang dia berapa. Nah, dan peluang binomial itu kan nggak selalu peluang menang sama kalah, itu kan setengah-setengah. No? Kalau memang real kontekstual itu justru bisa diamatin kira-kira tim ini itu peluangnya kalau berhadapan dengan tim ini itu bagaimana. Yang ingin saya tanyakan yang peluang bersyaratnya bagaimana penjelasannya? Saya belum gitu paham di situ. Coba penyajinya sebentar aja karena waktunya udah mau habis juga. Baik, mungkin saya akan mencoba menjelaskan peluang bersyarat itu seperti apa. Kami itu memisalkan mendapatkan ide kalau peluang bersyarat itu kalau dalam permainan bagum itu seperti pengambilan kelereng secara berturut-turut seperti itu. Jadi misalnya kalau dalam soal-soal kelereng itu peluang terambilnya misalnya terdapat kelereng putih sama merah seperti itu. Nah, ketika ditanya itu misal berapa peluang terambilnya kelereng putih, merah putih tanpa pengembalian. Kenapa tanpa pengembalian? Karena di sini sama seperti permainan bagum. Karena ketika salah satu pemain itu tertembak, maka dia tidak dapat mengikuti ke babak selanjutnya. Jadi seperti itu. Tanpa pengembalian. Jadi, kalau coba misalnya karena pengembangan dari kajian ini itu bisa kalau misalnya nanti anak itu sudah memahami permainannya ya, mungkin dengan mencobanya. Kira-kira pertanyaan apa untuk konteks permainan bagum itu, seandainya anak sudah pernah mengalami bermain, sudah cukup memahami bagaimana dinamika permainan itu. Kira-kira pertanyaan terkait dengan peluang bersyarat yang bisa dilontarkan apa kira-kira? Mungkin pada bagian, ya Pak. Nah, mungkin pada bagian ini Pak, pada sesi bermain pertama misalkan, jadi gini, ketika suatu tim itu bermain dan tim lawan itu berhasil ditebak, berarti kan tim lawan itu keluar 1 ya Pak. Nah otomatis atau gini aja, coba simpelnya aja nih ya. Pertanyaannya, berapakah peluang bla 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 jika bla 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 gitu, kira-kira apa sih? Berarti berapakah peluang kemenangan dari tim B apabila pada sesi 1 dan 2 dia sudah berkurang 2. Jadi udah berhasil tertembak 2 kali gitu Pak. Kan kalau tertembak kan berarti dia keluar 2 gitu Pak. Kalau 2 kali sesi bermain terus tertembak, terus pada sesi ketiga kan otomatis bersisa 2 seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu Pak. Ya, nanti dikaji lagi lah. Jadi kalau peluang bersyarat kan memang
kayak apa istilahnya, semesta pembicaraannya, ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya kan jadi khusus ya, diperkecil gitu kan. Ya, saya kira nanti bisa dikembangkan lagi, didiskusikan, dan saya kira menarik untuk dijadikan konteks untuk pelajaran atau pembelajaran peluang. Ini kamu semester berapa? Semester 3 ya? 19 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pas dapat peluang sekarang ini atau sudah Iya. kemarin? Sedang mendapat sedang peluang ya. semester berarti ini. Makanya belum lupa gitu ya. Masih paham ya. Mungkin Masih kakak dipraktekkan, kelasnya. Pak. Oh iya, kakak kelasnya mungkin sudah pada lupa jangan-jangan. Oke, saya kira itu komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan moderator. Mic-nya belum nyala. Masih unmute. Mungkin dari Pak Adi, apakah ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, kalau dari Pak Adi sudah tidak ada, mungkin presentasi untuk kelompok 5 pada pagi hari ini sudah selesai dan bisa diakhiri. Mungkin teman-teman juga bisa berpindah untuk ke sesi 2 kelompok selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman pembahas penyaji Pak Andi dan Pak Adi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri selaku moderator dan mungkin ada sedikit kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita pindah. Vin, itin metu ndara? Oh, metu wisan. Iki ngarane kepotong lho. Rekordan Soalnya kan mau si sapa jenenge? Jangan telepon sapa iki. Iki ditelepon iki. Halo? Piye? Halo, Ri. Piye?